Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Fuji Wanasari dengan NIM 21234073. Saya merupakan mahasiswa Universitas Negeri Padang, Fakultas Bahasa dan Seni, Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Baiklah, di video kali ini saya akan melakukan presentasi untuk pemenuhan tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Ilmu Komunikasi, di mana saya memiliki seksi yaitu 2021-2234-006 dengan dosen pengampu Bu Desi yakni SSM IKOM. Di sini saya akan membahas mengenai yaitu tujuan dan fungsi komunikasi. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai tujuan dan fungsi komunikasi, terlebih dahulu mari kita bahas apa itu pengertian dari komunikasi. Komunikasi merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindari dan selalu ada di dalam diri manusia. Dikarenakan manusia merupakan makhluk sosial dan selalu melakukan proses komunikasi, baik berupa verbal maupun non-verbal, baik berupa lisan maupun non-lisan. Hal itu dilakukan untuk menyampaikan informasi dan mendapatkan informasi dari sesama. Jadi dapat disimpulkan bahwa komunikasi merupakan proses penyampaian informasi baik berupa pesan yang dilakukan oleh komunikator kepada komunikan untuk menyalurkan sebuah informasi. Pembahasan materi yang kedua yang akan saya bahas yaitu mengenai pengertian komunikasi menurut para ahli. Pengertian komunikasi pada mulanya disusun oleh para ahli sebelum mendapatkan pengertian secara utuh yang telah saya jabarkan sebelumnya. Dan berikut ini dapat saya jabarkan dua pengertian komunikasi menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Edwin Emery, komunikasi merupakan seni menyampaikan informasi, ide, dan sikap seseorang kepada orang lain. Yang kedua yaitu menurut Laswell, komunikasi merupakan proses menggambarkan siapa mengatakan apa dengan cara apa kepada siapa dengan menggunakan efek apa. Setelah kita membahas mengenai pengertian komunikasi tadi yang menjadi dasar pembahasan materi pada hari ini, di sini kita akan langsung saja masuk ke materi utama yaitu tujuan dan fungsi komunikasi. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu tujuan komunikasi. Tujuan komunikasi merupakan tujuan dasar atau hal yang perlu dituju dalam melakukan sesuatu untuk mencapai komunikasi. Di sini terdapat 4 penjabaran mengenai tujuan komunikasi. Yang pertama yaitu memberikan informasi, yang kedua mendidik, yang ketiga menghibur, yang keempat persuasi. Tujuan komunikasi yang pertama yang akan saya bahas yaitu memberikan informasi, di mana seorang komunikator akan memberikan informasi kepada komunikan dengan cara yang jelas dan berperan aktif dalam menjelaskan informasi tersebut agar mudah dimengerti. Tujuan komunikasi yang kedua yaitu mendidik, di mana mendidik ini bertujuan untuk akan menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu kegiatan baik berupa kegiatan yang mendorong mereka untuk menjadi lebih baik sehingga mendidik perilaku seseorang dalam berkomunikasi. Tujuan komunikasi yang ketiga yaitu menghibur, di mana tujuan ini disuruh agar komunikator dapat memahami komunikan dan mengerti apa yang diinginkan oleh komunikan. Tujuan komunikasi yang ketiga yaitu persuasi, di mana persuasi ini sama dengan mengajak seseorang. Sehingga di dalam tujuan ini komunikator diharapkan dapat memberikan gagasan yang dapat diterima kepada komunikan tanpa adanya paksaan dan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Setelah menjelaskan tujuan komunikasi tadi, kita langsung saja masuk ke materi yang kedua yaitu mengenai fungsi komunikasi, di mana fungsi komunikasi ini juga terdapat 4 jenis, yaitu yang pertama yaitu komunikasi sosial, yang kedua yaitu komunikasi ekspresif, yang ketiga yaitu komunikasi ritual, dan yang terakhir yaitu komunikasi instrumen. Baiklah, di sini saya akan memaparkan penjelasan mengenai fungsi-fungsi komunikasi. Fungsi pertama yang akan saya bahas yaitu komunikasi sosial, di mana komunikasi sosial merupakan mengisyaratkan kita bahwa komunikasi itu sangat penting dalam kelangsungan hidup, dan juga komunikasi akan membantu kita dalam membangun diri sehingga tidak adanya tekanan atau ketegangan dalam hidup. Dengan menggunakan komunikasi, hidup kita akan terasa damai dan semua masalah bisa terabaikan dengan berkomunikasi.
Fungsi komunikasi yang kedua yang akan saya bahas yaitu komunikasi ekspresif, di mana komunikasi ini bersifat menyampaikan perasaan-perasaan kita kepada orang lain, terutama melalui pesan nonverbal seperti perasaan sayang, peduli, sedih, kesal, kecewa, dan lain-lain sebagainya. Fungsi komunikasi yang ketiga yang akan saya bahas yaitu fungsi komunikasi ritual, di mana biasanya komunikasi ini dilakukan secara kolektif atau seseorang yang melakukan untuk upacara tertentu dengan tujuan tertentu. Contohnya seperti pernikahan, acara ulang tahun, sunatan, akikah, dan lain sebagainya. Fungsi komunikasi yang terakhir yang akan saya bahas yaitu fungsi komunikasi instrumental, di mana komunikasi ini yang bersifat membujuk dan bersifat persuasif, yang berfungsi untuk menerangkan isi dari pembicaraan agar tersampaikan secara akurat kepada komunikan. Setelah membahas tujuan dan fungsi-fungsi komunikasi, di sini saya juga akan membahas contoh penerapan komunikasi di perpustakaan. Contohnya yaitu seperti hubungan antara pemustaka dengan pustakawan dalam menemukan informasi yang tersedia di perpustakaan. Contohnya yaitu seperti pemustaka yang mengalami kendala dalam mencari buku, sehingga pemustaka membutuhkan bantuan dan melakukan komunikasi dengan pustakawan untuk menemukan buku tersebut yang sedang dicarinya di perpustakaan tersebut. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada video presentasi ini mengenai tujuan dan fungsi-fungsi komunikasi. Apabila ada kata dan perlakuan saya yang salah, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.